Bab 1223 Ye Tuhan. Melawan Mileye. Shirley Wen pernah punya ide ini. Gara-gara kitab Taoisme itu, jadi menggoda banget. Namun, setiap kali dia memikirkan hal ini, dia memikirkan satu orang. Wanita bergaun polos. Wanita yang pernah menghancurkan istana terpadu dengan satu pedang melintasi Star Territory. Perempuan itu bukan saja hampir menghancurkan istana terpadu, tetapi hampir menghancurkan seluruh alam semesta 6 dimensi. Hingga kini, alam semesta 6 dimensi belum pulih sepenuhnya energi vitalitasnya. Bahkan Shirley Wen juga sedikit bingung, kenapa dunia Dao harus berantem dengan Mileye. Apakah wanita bergaun polos itu terlalu rendah hati di dunia Dao? Hampir memusnahkan seluruh klan jalan iblis, ini bukan hal yang remeh. Shirley Wen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah Joko Li keluar dari istana terpadu, dia mendatangi Gunung Keramat. Di kaki Gunung Keramat dia mendongak, dan di ujung gunung tampak samar-samar kuil kuno. Joko Li sedikit penasaran. Bukan hanya dia, tapi juga seluruh dunia Dao penasaran dengan kuil kuno ini. Bahkan dunia Dao pun tidak tahu apa-apa tentang asal-usul kuil kuno ini. Setelah hening sejenak, Joko Li hendak naik, ketika terdengar suara dari sampingnya, "Yang mulia, tolong tunggu." Joko Li menoleh dan melihat, tidak jauh darinya, ada orang tua berdiri di suatu tempat. Biksu tua yang pernah bertarung melawannya sebelumnya. Biksu tua itu menatap Joko Li sambil mengatupkan kedua tangannya. "Dermawan Li, kita bertemu lagi." Joko Li pun mengatupkan kedua tangannya. "Halo Bante." Biksu tua itu sedikit mengangguk, sepertinya Dermawan Li tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mileye. Joko Li tertawa dan berkata, "Bagaimana aku bisa percaya padanya? Bante, aku datang ke sini kali ini untuk bekerja sama dengan Bante. Aku tidak tahu apa pendapat Bante." Biksu tua itu menatap Joko Li, "Bicaralah." Joko Li berkata sambil tersenyum, "Kalau kami tidak bergerak, kuil kuno mungkin juga tidak akan bergerak, karena kita semua takut pihak lain akan menuai keuntungan. Jika kita melanjutkan kebuntuan ini, kita akhirnya akan membuat Mileye untung." Biksu tua itu mengangguk setuju. Joko Li tersenyum kecil, "Bante, ideku sangat sederhana, yaitu dunia Dao dan kuil kuno bergandengan tangan untuk membunuh Mileye terlebih dahulu. Jika kita bisa membunuh Mileye dan kitab Taoisme benar-benar ada di tangannya, maka kita akan bicarakan tentang kepemilikan kitab Taoisme. Tapi sebelum itu, yang harus kita lakukan adalah bergandengan tangan untuk menghancurkan Mileye terlebih dahulu." Biksu tua itu diam. Joko Li tertawa, "Apa pendapat Bante tentang bakat Mileye?" Biksu tua itu berkata dengan lembut, "Super jenius." Joko Li mengangguk, "Walaupun aku baru sekali bertarung melawan orang ini, kami telah menyelidiki orang ini. Orang ini memang jenius. Tidak hanya itu, kekuatan tempur orang ini sangat kuat, seorang kultivator pedang yang telah memahami niat pedang. Jika kita terus melepaskannya, kita mungkin tidak sanggup berurusan dengan dia di masa depan." Biksu tua itu memandang ke arah Joko Li, "Kalian tahu di mana Tian Dao 5 dimensi?" Joko Li menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Biksu tua itu mendesah dengan suara rendah, "Mileye menakutkan, tapi terkendali. Tian Dao 5 dimensi ini menakutkan. Memikirkan Tian Dao 5 dimensi saja membuatnya pusing. Jika mereka tidak takut pada wanita itu, mereka pasti sudah bertindak sejak lama." Tiba-tiba Joko Li bertanya, "Apakah Tian Dao 5 dimensi itu menakutkan?" Biksu tua itu melirik Joko Li, dan berkata, "Tidak terlalu menakutkan, hanya sedikit rumit." Joko Li tersenyum dan berkata,
bagaimana kalau begini, jika dia berani ikut campur dalam urusan Mileye, serahkan dia pada dunia Dao untuk menghadapinya, bagaimana menurutmu? Biksu tua itu menatap Joko Li. Oke. Joko Li tersenyum kecil, kapan akan bertindak? Biksu tua itu berbisik, lebih cepat lebih baik. Joko Li berkata, dunia Dao selalu siap. Biksu tua itu berkata dengan suara berat, jika menemukan Tian Dao 5 dimensi, langsung tembak. Joko Li mengangguk, baik. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke kuil kuno di Gunung Suci. Bante, apakah kalian pernah ke dunia Dao? Bante menggelengkan kepalanya sedikit, belum pernah ke sana, tapi kami tahu sedikit tentang sejarah dunia Dao. Joko Li tertawa. Kuil kuno itu misterius. Bante mengatupkan kedua tangannya dan tidak berkata apa-apa. Joko Li tidak bertanya lagi, dan berbalik untuk pergi. Aku akan memberitahu Bante setelah aku menemukan Tian Dao 5 dimensi. Mohon Bante untuk membawa seseorang bersamaku ketika saatnya tiba. Begitu suara itu terdengar, dia sudah berada di ujung langit. Setelah Joko Li menghilang, seorang wanita berjubah biksu tiba-tiba muncul di belakang biksu tua itu. Wanita itu berbisik, "Guru, maafkan aku." Biksu tua itu tertawa, "Maaf buat apa?" Wanita itu berkata, "Murid itu tidak kompeten dan gagal mendapatkan ruang buku itu." Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, "Kultivator pedang licik itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan." Wanita itu memandang biksu tua itu, jika itu pertarungan 1 lawan 1, murid tidak akan kalah darinya. Biksu tua itu tertawa, "Aku tahu, yang aku maksud adalah, dalam hal akal, dia lebih licik daripada kamu, kamu tidak cocok untuk melawannya." Wanita itu mengatupkan kedua tangannya, "Guru, apakah ruang buku awalnya milik kuil kuno kita?" Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, "Tidak juga." Wanita itu sedikit mengernyit, "Karena itu bukan milik kuil kuno, bagaimana kita bisa mengambilnya? Bukankah ini melanggar 5 sila?" Biksu tua itu tersenyum tipis, lalu berjalan menuju gunung. Wanita itu mengikuti dengan cepat. Di tengah jalan, biksu tua itu berkata pelan, "Benda itu bukan milik kuil kuno, tapi juga bukan milik Mileye dan pendahulu." Wanita itu memandang biksu tua itu, bagaimana mengatakannya. Biksu tua itu berkata sambil tersenyum, "Kitab Taoisme adalah benda ilahi. Pada zaman purba, roh turun dari surga, manusia di dunia membina Tao." Tegasnya, kitab Taoisme diberikan kepada semua makhluk hidup oleh Tuhan, bukan milik pribadi siapapun. Karena bukan milik siapapun, bagaimana bisa dikatakan bahwa kita melanggar sila jika kita mengambilnya dari Mileye? Wanita itu diam. Biksu tua itu berkata lagi, "Apalagi pendahulu itu pernah menjanjikan kuil kuno akan menyerahkan kitab Taoisme." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Apakah itu pendahulu atau Mileye ini? Mereka bukan orang baik. Wanita itu tiba-tiba berkata lagi, "Guru, tapi aku rasa Mileye ini tidak mudah. Kalau kita merebut kitab Taoisme itu, aku khawatir kita akan terkontaminasi dengan sebab akibat yang besar." Biksu tua itu mengangguk, "Ya, orang ini sangat luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa kitab Taoisme sangat penting bagi kuil kuno, kita tidak akan menyinggung perasaannya. Namun, apa daya, kitab Taoisme ini terlalu penting bagi kita, bahkan jika kita harus terkontaminasi dengan sebab akibat besar, tidak mungkin dihindari." Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, "Guru, aku telah mengamati di bawah beberapa saat, dan aku menemukan sesuatu. Apakah kamu ingin mendengarnya?" Biksu tua itu mengangguk, "Katakan." Wanita itu berkata, "Dia ingin melindungi bagian alam semesta itu." Biksu tua itu berkata, "Ini bagus."
Wanita itu memandang biksu tua itu, menurutku dia bukan orang jahat, setidaknya dia melakukan sesuatu yang benar. Biksu tua itu tertawa, aku juga tidak bilang dia orang jahat. Wanita itu sedikit mengernyit, kalau begitu kita. Biksu tua itu berkata dengan lembut, dia memiliki apa yang kita inginkan, jadi dia adalah musuh kita, sesederhana itu. Benar atau salah, seringkali ditentukan oleh posisi. Wanita itu mengangguk, murid mengerti. Biksu tua itu tersenyum dan berkata, Kesanti, ketika kita melihat sesuatu, kita sering harus melihat sesuatu dari berbagai sudut, dan setiap sudut akan memiliki hasil yang berbeda. Mari kita bicara tentang Mileye, kamu bilang dia orang yang baik, tapi kamu pernah berpikir bahwa akan ada bencana 5 dimensi di 5 dimensi, karena apa? Gara-gara makhluk hidup 5 dimensi bencana telah melakukan dosa. Mileye yang menjaga bagian alam semesta itu, bagi sebagian orang sejauh mana, justru menyakiti bagian alam semesta itu. Dari sudut pandang alam semesta 5 dimensi, dia Mileye sebenarnya adalah penjahat, tentu saja. Dari sudut pandang makhluk hidup 5 dimensi, dia Mileye adalah orang yang baik. Wanita berpakaian biksu bernama Kesanti mengatupkan kedua tangannya, Guru, aku mengerti. Biksu tua itu sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo pergi. Segera, keduanya menghilang di ujung jalan. Setelah Joko Li kembali ke alam semesta 5 dimensi, dia mulai mencari Tiandao 5 dimensi, namun dia tidak menemukan Tiandao 5 dimensi. Tiandao 5 dimensi seakan menguap dari dunia. Di langit berbintang, Joko Li dan yang lainnya berkumpul. Dedi Mo berkata dengan suara berat, Tiandao 5 dimensi ini benar-benar tidak sederhana. Joko Li menatap Dedi Mo, kenapa? Dedi Mo berkata dengan suara berat, aku sudah periksa, dalam sejarah 5 dimensi, dia telah menembak beberapa kali. Master 5 dimensi dimainkan dengan sangat buruk. Master 5 dimensi itu sangat takut padanya. Joko Li sedikit mengernyit, apakah kamu tahu dia mencapai tingkat apa? Dedi Mo menggelengkan kepalanya, entahlah. Namun, dia tidak mungkin lemah, kalau tidak, biksu tua itu tidak akan begitu takut padanya. Singkatnya, gadis ini kita harus waspada terhadapnya, jangan sampai dia merusak rencana. Joko Li mengangguk. Seorang master alam escape di samping mengangguk, ya. Aku hanya ingin melihat seberapa mampu yang disebut Tiandao 5 dimensi ini. Joko Li mengangguk, bukan hal yang buruk bagimu untuk memiliki kepercayaan diri, tapi jangan meremehkan siapapun, termasuk Tiandao ini. Ali mengangguk dan tersenyum, tentu saja. Joko Li melihat ke bawah ke alam semesta 5 dimensi, dan berkata dengan lembut, aku harap semuanya berjalan dengan baik kali ini. Apakah ada gerakan di bawah? Dedi Mo menggelengkan kepalanya, tidak ada gerakan untuk saat ini. Aku sarankan kita bertindak sekarang dan mengejutkan mereka. Joko Li menggelengkan kepalanya, Mileye tidak sebodoh itu, orang ini pasti punya sesuatu untuk diandalkan, tunggu orang kuil kuno datang. Dedi Mo ragu-ragu, lalu mengangguk, baiklah. Jika kuil kuno tidak bersatu, mereka benar-benar tidak berani bergerak. Ketika Joko Li dan yang lainnya sedang mencari Tiandao 5 dimensi, Tiandao 5 dimensi diam-diam datang ke dunia Dao entah kapan. Saferamu sedang membawa ikan bakar, perlahan mengembara di langit berbintang dia datang ke situs klan Kaisar. Saferamu melihat ke klan Kaisar di bawah, menggerogoti ikan bakar, dan menyenandungkan lagu yang tidak dikenal dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, sekitar 1/4 jam kemudian, ikan itu digerogoti hingga bersih, hanya menyisakan tulang. Setelah makan, dia membuang tulang ikan itu ke samping, lalu mengeluarkan satu set pakaian untuk dipakai, lalu dia menggosok wajahnya.
Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi pria paruh baya. Jack D. Seperti inilah rupa Jack D. Saveramu mengeluarkan cermin dan melihatnya, lalu mengangguk puas. Saat berikutnya, dia menukik turun dari langit berbintang. Segera, semua master klan kaisar mengangkat kepala mereka. Ketika mereka melihat orang itu bergegas turun, seluruh kaisar klan terkejut. Ketua klan telah kembali. Seluruh kaisar klan mendidih. Segera, sesosok menghilang ke kota kaisar klan, dan pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kota di mana ketua klan. Setelah beberapa saat, berita kemunculan Jack D dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Dao. Master yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju klan kaisar seperti orang gila. Di pintu masuk aula utama klan kaisar, orang tua itu menjadi pucat, "Ya Tuhan, siapa yang mempermainkan klan kaisar?" Bersambung.